Maaf, tadi ada telepon masuk. Saya lanjutkan. Untuk paket elektrolit, natriumnya 134 mol per liter, kaliumnya 6,0 mol per liter, klorida 112 mol per liter. Untuk albuminnya 2,3 gram per desiliter, dan gula darah sewaktunya 250 mg per desiliter. Pemeriksaan laboratorium pada 4 Juni 2020 pada pukul 4:30 dilakukan pemeriksaan GDS, hasilnya 200 mg per desiliter. Elektrolit kimianya kalium 5,5, natrium 137, kloridnya 120. Pemeriksaan laboratorium dilakukan juga pada tanggal 5 pukul 9:20. Dilakukan pemeriksaan GDS, hasilnya 120. Elektrolit kimia elektrolit kimianya kaliumnya 7,1, natrium 128, kloridnya 112. Untuk pemeriksaan laboratorium pada tanggal 6 pada pukul 6:30 malam didapatkan GDS-nya 100, elektrolit kimianya ada kalium 8,3, natriumnya 137, dan kloridnya 113 mol per liter. Hasil rekam EKG, kesimpulan, nampak interval PR 0,24S atau interval PR memanjang. Itu hasil EKG pada tanggal 4 Juni 2020. Hasil EKG pada tanggal 5 Juni, kesimpulannya nampak interval P sampai PR itu 0,24 S atau interval PR memanjang. Hasil EKG pada tanggal 6 Juni 2020, kesimpulan, irama sinus takikardi 105 kali per menit, asis normal. Untuk terapi yang didapatkan yaitu cairan infus NaCl 500 ml dengan dosis 20 TPM via IV. Furosemid 2 ampul, dosisnya 10 mg per mili via IV juga. Untuk ceftriaxonnya 2x2 gram injek IV. Untuk yang keempat itu mendapatkan lasik 2 ampul atau 1 ampul per 8 jam, dosisnya 40 mg injek melalui injeksi via IV, dan digosin setengah tablet atau per 12 jam melalui sonde atau NGT. Nah, untuk analisa datanya didapatkan DS, keluarga klien mengatakan klien sesak nafas dan lemas. Keluarga mengatakan 2 jam sebelum dibawa ke rumah sakit, pasien tiba-tiba tidak sadar, tidak bisa dibangunkan saat tidur dalam keadaan mengorok. Masalahnya gangguan ventilasi spontan, etiologinya gangguan metabolisme. Untuk DO-nya terpasang ventilator, RE 36 kali per menit, nadi 140 kali per menit, tekanan darah 106/50 mmHg, PCO2-nya 19,7, PO2 207, saturasi oksigennya 99%, dan pH-nya 7,49. Untuk masalah yang kedua, DS-nya tidak ada, DO-nya terpasang ventilator mekanik mode SIM 5, terdapat akumulasi sekret pada mulut dan selang ET, terpasang tracheostomi, RR-nya didapatkan 36 kali per menit. Untuk masalahnya bersihan jalan nafas tidak efektif, etiologinya penyebabnya karena penumpukan sekret. Untuk yang ketiga, DS-nya keluarga klien mengatakan saat ini keluarga klien post debridemen minggu ketiga. Keluarga mengatakan klien menderita DM sejak 3 tahun yang lalu. Keluarga mengatakan
Jika klien dibawa ke rumah sakit dengan alasan luka sudah semakin parah, bernanah, bau, dan luka terdapat belatung. Untuk DO-nya didapatkan luka DM di daerah paha kanan, luka tampak bernanah, ada pes dan belatung, kulit elastis, turgor kulit lembab, akral teraba hangat. Untuk masalahnya kerusakan integritas jaringan, penyebabnya gangguan metabolisme. Untuk masalah yang keempat, kita angkat nyeri ada DO-nya tidak ada, DO-nya terdapat luka pos DM post debridement minggu ketiga, terdapat luka DM di daerah paha kanan, selangkang, serta pantas sebelah kanan. Klien nampak kesakitan, sakit nampak berat saat tubuh klien digerakkan. Baker Face Pain skala 5. DM post debridement minggu ketiga, kualitinya seperti tertusuk-tusuk, regionalnya paha kanan dan selangkangan, skalanya 5, time-nya setiap saat. Masalahnya nyeri akut, penyebabnya agen cedera fisik. Yang kelima, kita angkat masalah intoleransi aktivitas, penyebabnya ketidakseimbangan antara supply dan kebutuhan oksigen. Didapatkan DS-nya tidak ada, DO-nya kesadaran soporokoma, KU-nya lemah, terpasang ventilator mood spontan, tekanan darahnya 106/50 mmHg, nadi 140 kali per menit, RR-nya 36 kali per menit, dan suhu tubuhnya 37,2 derajat Celcius. Untuk diagnosa keperawatan yang kami tegakkan ada 5. Diagnosa prioritasnya ada gangguan ventilasi spontan berhubungan dengan gangguan metabolisme. Yang kedua, adanya diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif berdasarkan penumpukan sekret. Yang ketiga, kerusakan integritas jaringan berdasarkan metabolisme, berhubungan dengan metabolisme. Yang keempat, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Yang kelima, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Untuk rencana keperawatan, yang pertama, diagnosanya gangguan ventilasi spontan berhubungan dengan keletihan otot pernafasan. Untuk outcome-nya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 8 jam, diharapkan gangguan ventilasi spontan dapat teratasi dengan kriteria hasil: respiratory status ventilasi, frekuensi, irama, dan kedalaman nafas dalam rentang normal, tidak ada penggunaan otot bantu, tidak ada retraksi dinding dada, dan tidak ada dyspnea saat beristirahat, serta tidak ada suara nafas tambahan. Untuk intervensinya, mechanical ventilation management invasif. 1. Pastikan aliran ventilator menyala. 2. Monitor tekanan ventilator dan suara nafas klien. 3. Monitor status respiratori klien. 4. Lakukan suction jika terdapat suara nafas abnormal dan adanya peningkatan tekanan inspirasi. 5. Monitor jumlah, warna, dan konsisten sekret. 6. Monitor kemajuan pasien terhadap setting ventilator yang digunakan saat ini dan kaji kemungkinan dilakukan penyapihan. 7. Monitor kerusakan mukosa oral, hidung, trakea, atau jaringan laring dari tekanan jalan nafas buatan. 8. Lakukan tindakan oral hygiene secara rutin. Yang kedua, bersihan jalan nafas tidak efektif. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 8 jam, diharapkan masalah bersihan jalan nafas tidak efektif teratasi dengan kriteria hasil sebagai berikut: status pernafasan, kepatenan jalan nafas. 1. Frekuensi pernafasan dari deviasi berat menjadi deviasi ringan. 2. Suara nafas tambahan berat menjadi tidak ada. 3. Akumulasi sputum berat menjadi tidak ada. Untuk intervensinya, manajemen jalan nafas. 1. Kaji
kepatenan jalan nafas. 2. Posisikan pasien sesuai kebutuhan. 3. Auskultasi suara nafas. Catat adanya suara tambahan. 4. Buang sekret dengan menghisap lendir atau dilakukan suction. 5. Kolaborasi dengan dokter jika manajemen jalan nafas tidak berhasil. Yang ketiga, ada kerusakan integritas jaringan berhubungan dengan metabolisme. Untuk outcome-nya, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 8 jam, diharapkan masalah kerusakan integritas jaringan berhubungan dengan metabolisme dapat teratasi dengan kriteria hasil sebagai berikut. Tisu integritas, skin dan mukos, serta wound healing. Untuk tisu integritas, skin dan mukos tidak ada tanda-tanda infeksi. Ketebalan tekstur jaringan normal. Untuk wound healing itu menunjukkan terjadinya proses penyembuhan luka. Untuk intervensinya, Presus Ulcer Prevention Wound Care. Ajarkan klien menggunakan pakaian yang longgar. Jaga kulit klien agar tetap bersih dan kering. Monitor kulit akan adanya kemerahan. Oleskan lotion atau minyak atau baby oil pada daerah yang tertekan. 5. Observasi luka, lokasi, dimensi, kedalaman luka, jaringan nekrotik, dan tanda-tanda infeksi. 6. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk pemberian diet yang benar pada klien tinggi protein dan tinggi kalori. 7. Lakukan teknik perawatan luka dengan steril. Bersihkan posisi yang mengurangi tekanan pada luka. Untuk yang keempat itu ada nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Outcome-nya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 8 jam, diharapkan nyeri klien teratasi dengan kriteria hasil. Untuk outcome-nya kita ambil perceived health condition, yaitu pain control. 1. Mampu mengontrol nyeri, melaporkan bahwa nyeri berkurang dengan menggunakan manajemen nyeri. Mampu mengenali nyeri, skala, intensitas, frekuensi, dan tanda nyeri. Untuk intervensinya kita menggunakan label pain management, yaitu 1. Lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitasi. Yang kedua, observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan. 3. Evaluasi pengalaman nyeri masa lampau. 4. Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri seperti suhu ruangan, pencahayaan, dan kebisingan. 5. Kurangi faktor presipitasi nyeri. 6. Ajarkan tentang teknik non-farmakologi. Untuk analgesik administrasi, cek riwayat alergi obat. Tentukan analgesik pilihan, rute pemberian, dan dosis optimal. Pilih rute pemberian secara IV, IM untuk pengobatan nyeri secara teratur. Dan monitor vital sign sebelum dan sesudah pemberian analgesik pertama kali. Untuk yang kelima, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Untuk outcome-nya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 8 jam, diharapkan pasien dapat toleransi terhadap aktivitas dengan kriteria hasil. Activity tolerance. 1. Pernafasan normal yaitu 12 sampai 24 kali per menit. Tekanan darah normal 110/70 sampai 120/80 mmHg. Denyut nadi normal 60 sampai 100 kali per menit. EKG normal. Pasien mampu melakukan aktivitas secara mandiri tanpa ada kelelahan dan berlebihan. Untuk intervensinya, activity terapi. 1. Monitor sistem kardiorespirasi klien. 2. Monitor tanda-tanda vital klien. 3. Kaji respon emosi dan fisik pasien terhadap aktivitas. 4. Bantu pasien untuk mengidentifikasi aktivitas yang dapat dilakukan. 6. Bantu pasien dalam pemenuhan kebutuhan ADLs.
6. Sediakan lingkungan yang aman dan nyaman pada pasien. Untuk hari pertama kita melakukan implementasi diagnosa. Yang pertama tadi kita ambil gangguan ventilasi spontan berhubungan dengan keletihan otot pernafasan. Di sini kami melakukan untuk implementasinya memastikan dari jam 8 sampai jam 1 siang pada tanggal 4 Juni 2020. Kita implementasinya memastikan alarm ventilator nyala. 2. Melakukan tindakan oral hygiene. 3. Memonitor tekanan ventilator dan suara nafas klien. 4. Memonitor status respirasi klien. 5. Melakukan suction secara berkala. Untuk evaluasinya atau swabnya itu S tidak ada, tidak terkaji, O-nya kesadaran soporokoma, terpasang ventilator MUTSIM 5, PEP atau CPAP plus 5, V1 oksigen 70%, tidak volume 487, saturasi oksigennya 99%, RR-nya 32 kali per menit, suara nafas ronki basah, terlihat penggunaan otot bantu pernafasan dan retraksi dinding dada. Untuk analisisnya, masalah gangguan ventilasi spontan belum teratasi ditandai dengan suara nafas tambahan, RR tidak dalam rentan normal. Lanjut intervensi. Dan tanggal 5